Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita nikmati berkat firman Tuhan untuk memulai hari ini. Saya ajak kita semua untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kembali kami mau merenungkan berkat firman Tuhan. Dan sebelum kami merenungkan dan mendengarkannya, kiranya Engkau menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan ini dan kami menyimpannya di dalam hati kami, dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat satu ayat di dalam Ayub pasal pertama ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Ayub kehilangan semua yang ia miliki di dalam hidupnya, tiba-tiba semua hilang dalam sekejap. Tidak ada penyesalan, tidak ada kekecewaan, bahkan tidak ada kemarahan terhadap Tuhan. Sebaliknya respon Ayub begitu positif. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada respon Ayub yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat keadaan Ayub saat itu, mungkin kita berkata luar biasa. Respon Ayub yang begitu positif. Dan marilah kita belajar dari apa yang dialami dan juga respon Ayub terhadap penderitaan dan krisis yang ia alami. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa Ayub menyadari bahwa apa yang ia miliki selama ini habis lenyap. Dalam sekejap itu semua hanya berasal dari Tuhan. Tidak ada alasan bagi Ayub untuk merasa apa yang hilang itu adalah hasil dari kehebatan dirinya. Tidak ada alasan bagi Ayub untuk bermegah atas apa yang telah dia miliki selama ini. Sehingga kehilangan, krisis yang Ayub alami tidak membuat dia marah kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, tidak ada yang dapat kita banggakan selain Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Tuhan kita yang hebat. Dan itu yang Ayub percaya bahwa apa yang ia miliki dan hilang bukan berasal dari kekuatannya, bukan berasal dari kehebatannya. Tetapi dia sangat percaya bahwa apa yang dia peroleh semua berasal dari Tuhan. Yang kedua, sekalipun saat itu Ayub tidak mengerti alasan atas penderitaan yang sedang ia alami, krisis yang sedang dia hadapi, tetapi kita bisa melihat bahwa Ayub begitu mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja di dalam hidupnya. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus percaya akan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu. Tuhan dapat mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Dan sekalipun penderitaan harus kita alami, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbuat dan berniat jahat atas hidup kita. Sebab Dia Allah, Dia berdaulat, Dia dapat melakukan apa saja. Dan Ayub percaya, dan Ayub sangat mengenal Allah yang dia percaya. Dan dia tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi itu dapat ia terima di dalam pribadinya. Dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-27.
Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Apakah saudara percaya akan kedaulatan Allah yang kita sembah? Mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin saat ini saudara ada di tengah-tengah krisis, tetapi ingatlah bahwa Dia Allah yang berdaulat. Hal yang ketiga dari kehidupan Ayub yang dapat kita pelajari adalah inti respon Ayub bahwa inti penyembahan manusia terhadap Tuhan bukan saja karena berkat-berkat yang Tuhan berikan, bukan saja apa yang Tuhan sudah lakukan, bukan saja hal-hal yang baik saja yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita yang membuat kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi dari ayat firman Tuhan ini kita belajar Ayub menyembah Tuhan karena dia tahu Dia adalah Tuhan. Kita menyembah Tuhan sebab kita tahu Dia adalah Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan saja karena Tuhan memberkati kita, tetapi kita sadar betul bahwa Dia adalah Tuhan yang layak kita sembah dan layak kita puji. Apa alasan saudara selama ini datang beribadah dan memuji Tuhan? Jika saudara datang memuji Tuhan hanya karena berkat-berkat Tuhan, maka kita harus belajar kepada Ayub. Dalam keadaan apapun, kita harus ingat Dia Tuhan, Dia layak disembah, Dia layak dipuji. Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui renungan firman Tuhan saat ini, kita ingat bahwa untuk segala sesuatu, dalam segala keadaan, puji Tuhan saja. Everything, haleluya. Di dalam segala perkara, mari kita tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa mengucap syukur kepada Engkau, untuk kami senantiasa memuji Tuhan di dalam segala keadaan, di tengah-tengah krisis yang kami hadapi, di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, di tengah-tengah penderitaan yang kami hadapi, kami dapat memuji Tuhan sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami datang kepada Tuhan memuji Engkau hanya karena kami mengingat perbuatan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Tetapi ingatkan kami Tuhan bahwa rancangan Tuhan selalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini boleh kami simpan dalam hati kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.